Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Royhanatul Jannah, Dan saya, Irma Setiawati Tri Rezeki, akan mempresentasikan mengenai laporan hasil implementasi pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis aplikasi Android, yaitu Planetku, pada mata pelajaran IPA, materi Tata Surya di kelas 6 SD. saya di sini akan menyampaikan materi pada bagian bab 1 pendahuluan latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi telah merambah ke sektor pendidikan, mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk berinovasi dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi seperti multimedia. Multimedia yang menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan interaktivitas menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efisien, dikemukakan oleh Setianto pada tahun 2023. Augmented reality atau biasanya disebut AR sebagai bagian dari multimedia menjadi terobosan penting dengan mengintegrasikan dunia nyata dan virtual, memfasilitasi pemahaman konsep-konsep kompleks, terutama pada mata pelajaran IPA seperti tata surya. Kelebihan interaktif IR yang dapat diakses melalui perangkat Android memberikan fleksibilitas kepada siswa. Menjadi pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan pengalaman belajar yang positif. Pada materi selanjutnya di sini ada 1.2 yaitu tujuan mengembangkan media augmented reality atau IR sebagai media pembelajaran sistem tata surya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di kelas 6. Mengetahui efektivitas media pembelajaran augmented reality atau IR pada tata surya. Selanjutnya, mengetahui respons siswa terhadap penggunaan media IR atau augmented reality. Selanjutnya, 1.3 pendekatan keseluruhan. 1.3.1 model penelitian dan pengembangan. Model penelitian yang digunakan adalah model IDDIA, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, yang merupakan suatu kerangka penelitian dan pengembangan. Pada tahap analisis, informasi dikumpulkan melalui literatur jurnal yang relevan dan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya melibatkan analisis dari siswa dan guru sebagai partisipan dan kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan observasi terhadap proses belajar penggunaan media dan identifikasi masalah pembelajaran di sekolah. Analisis ini bertujuan menjadi panduan dan dukungan dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah pengembangan produk berupa media augmented reality berbasis Android yang menampilkan materi tata surya. Tujuannya adalah membantu guru meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan melalui media tersebut. Selanjutnya, desain. Tahap desain dalam penelitian ini adalah proses perancangan produk berdasarkan analisis sebelumnya. Perencanaan dan desain media melibatkan pembuatan beberapa tampilan dari Canva yang mencakup berbagai menu, dengan perhatian khusus pada aspek penarikan untuk memenuhi karakteristik siswa. Selanjutnya, development. Tahap pengembangan ini melibatkan proses pembuatan aplikasi IR berbasis Android untuk mewujudkan produk. Pentingnya validasi dari guru kelas sebagai ukuran kelayakan pada sebelumnya. Validasi ini mencakup penilaian terhadap kriteria-kriteria tertentu, baik dari segi media maupun materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, development. Tahap pengembangan ini melibatkan proses pembuatan aplikasi IR berbasis Android untuk mewujudkan produk. Pentingnya validasi dari guru kelas sebagai ukuran kelayakan produk sebelum penerapan. Validasi ini mencakup penilaian terhadap kriteria-kriteria tertentu, baik dari segi media maupun materi yang akan disampaikan.
Kemudian implementation. Tahap implementation produk diterapkan oleh peneliti kepada subjek uji coba yaitu siswa kelas 6 SD Islam Nurul Iman dan guru Bu Erlina. Tahap ini menerapkan penyampaian materi terkait awal melalui media yang sudah dikembangkan di dalam aplikasi. Selanjutnya evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah fase akhir dari proses. Pada tahap ini tujuannya adalah mengukur persentase tingkat pemahaman siswa ketika menggunakan media tersebut. Selanjutnya ada 1.4 yaitu ruang lingkup. Untuk memfokuskan penelitian agar tidak meluas pembahasan, maka penelitian dibatasi dengan beberapa hal berikut. Pertama, subjek penelitian adalah siswa kelas 6 SD Islam Nurul Iman. Kedua, media pembelajaran yang dikembangkan berupa media pembelajaran berbasis augmented reality atau IR. Ketiga, media yang dikembangkan hanya mencakup materi tata surya yang berisikan tentang pengenalan 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat, materi berupa pengenalan tata surya yang terdiri dari matahari dan 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, pada materi bab 2 ada analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ada 2.1 pelaksanaan observasi. Observasi yang kami lakukan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat, SD Islam Nurul Iman Menganti Gresik. Informasi, Ibu Erlina SPD, wali kelas 6 dan siswa kelas 6. Pada selanjutnya, ada 2.2 terkait pengumpulan data. Terkait pengumpulan data yang dilakukan untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan adalah wawancara dan observasi. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan. Proses wawancara dilakukan langsung kepada objek penelitian agar informasi yang diperoleh dapat lebih lengkap dan maksimal. Dalam hal ini, proses wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Erlina SPD selaku guru kelas 6 serta beberapa orang siswa kelas 6 SD Islam Nurul Iman. Kemudian ada observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi fisik maupun proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas 6 SD Islam Nurul Iman. Kegiatan ini berfungsi untuk mencocokkan hasil data yang diperoleh dari proses wawancara agar penulis mendapatkan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya 2.4 hasil analisis. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru hanya ceramah dan diskusi. Lalu, media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah gambar, alat peraga, dan PowerPoint. Sehingga pembelajaran kurang interaktif, maka dari itu siswa cenderung pasif. Kemudian kami menciptakan media augmented reality dan metode pembelajaran lainnya. Selanjutnya, pada bab ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan media. Pada identitas media, kami menggunakan mata pelajaran IPA untuk membuat media, yang mana pembelajaran IPA ini terfokus pada topik tata surya. Untuk pokok bahasannya hanya sekedar pengenalan tata surya dari pengenalan planet dan juga matahari. Untuk penggunanya, kami sertakan kepada siswa kelas 6 SD. Untuk media ini, kami membuat medianya berisikan tentang materi berupa augmented reality, yang mana ketika di-scan itu dapat muncul planet-planetnya atau benda-benda 3 dimensi. Lalu berisikan juga edu game, yang mana nanti ketika anak bosan bisa menggunakan game tersebut sebagai latihan ataupun hiburan. Lalu juga berisikan tentang video atau animasi. Jadi video tersebut itu berisikan animasi terkait dengan materi tata surya, pengenalan planet-planet. Lalu juga untuk media AR ini dapat digunakan di smartphone Android.
Berikutnya, ini merupakan portofolio media yang kami buat. Untuk buku saku materi AR ini, awalnya kami tidak terpikirkan membuat buku saku. Hanya saja ketika kami lihat marker ketika di-scan kok biasa saja, akhirnya kami berinisiatif untuk membuat buku saku sebagai marker sekaligus buku yang bisa dibaca oleh anak-anak. Jadi ketika anak-anak membaca, anak-anak juga dapat men-scan markernya, sehingga ketika membaca, anak-anak juga dapat melihat aset 3D yang kita buat atau augmented reality-nya. Untuk buku saku ini kami namai sebagai Bu Sabar. Bu Sabar itu singkatan dari buku saku berbasis augmented reality, yang mana buku saku ini berisikan tentang materi-materi berupa perkenalan matahari sekaligus planet-planet yang ada di tata surya. Lanjut untuk tampilan menu aplikasi. Untuk tampilan menu awal aplikasi, kami memasukkan scan AR, yang mana scan AR ini ketika diklik, dia akan lanjut ke kamera, lalu diarahkan ke marker untuk memunculkan aset 3D-nya. Lanjut kami memberikan button video juga, tujuannya agar selain anak-anak dapat melihat aset 3D, anak-anak juga dapat mendapat info berupa video animasi di dalam aplikasi tersebut. Selain itu kami juga membuat game berupa drag and drop agar anak-anak dapat mengingat sekaligus bermain di aplikasi tersebut. Selain itu kami juga memberikan tombol keluar agar anak-anak dapat mengklik keluar lalu kembali lagi ke tampilan awal smartphone atau kembali lagi ke beranda awal smartphone. Jadi keluar dari aplikasi. Selanjutnya pada bab keempat ini kami akan menjelaskan mengenai produksi media, yang mana pada bab ini kami akan menguraikan tentang deskripsi program kami, lalu desain sekaligus coding yang kami pakai dalam pembuatan aplikasi Planetku. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai deskripsi program, yang mana deskripsi program ini berisikan tentang identitas program sekaligus fitur yang terdapat pada program yang kami buat. Untuk identitas program, kami membuat nama program ini yaitu Planetku, yang mana kami kembangkan menggunakan aplikasi Unity versi 2022.3.12 F1. Minimal versi Android yang dapat mengakses aplikasi ini adalah versi Android 8.0 yang masih menggunakan prosesor Oreo API level 26. Lalu untuk target API-nya yaitu versi Android 12.0 API level 31. Untuk fitur utamanya terdiri dari pemetaan tata surya. Untuk pemetaan tata surya ini berisikan tentang pemetaan tata surya yang interaktif. Jadi anak-anak itu dapat melihat planet-planet dalam skala nyata hanya berasal dari smartphone mereka. Lalu untuk informasi detail planet ini, selain kami memasukkan aset 3D, kami juga melengkapi audio agar anak-anak dapat melihat sekaligus dapat mendengarkan aset 3D ini. Lalu ada fitur materi berupa video. Jadi kami menambahkan materi berupa video agar anak-anak dapat menyaksikan materi berupa video animasi yang terdapat di aplikasi Planetku. Selanjutnya kami juga memberikan fitur kuis pendidikan atau edugame, yang mana aplikasi ini itu terdapat kuis pendidikan yang interaktif yang memungkinkan anak-anak dapat menguji pengetahuan mereka tentang tata surya. Selanjutnya pada proses produksi media, pada saat proses produksi media kami awali dengan mendesain logo terlebih dahulu. Untuk desain logo, ini kami ada 2 desain, yang mana pada awal pembuatan itu kami merasa kurang menarik. Akhirnya kami merevisinya kembali agar bisa terlihat lebih cantik dan berwarna-warni. Pada desain tampilan menu awal aplikasi ini kami melakukan revisi berulang-ulang karena pada saat itu kami masih merasa bahwa kami belum mendapat desain atau tampilan yang sesuai dengan yang kami inginkan. Pada awalnya kami desain pada tanggal 27 Oktober. Nah itu kami merasa sudah puas, tapi kami lihat lagi kok ada yang kurang, akhirnya kami mendesain ulang. Nah kami desain ulang, kami kurang
pas lagi, akhirnya kami desain ulang lagi desain ketiga tersebut pada tanggal 31 Oktober. Lalu kami desain ulang lagi, yaitu desain keempat, yang mana desain keempat ini yang kami gunakan sebagai menu awal aplikasi Planetku. Selanjutnya, pada desain tampilan scan AR, awalnya kami hanya mendesain biasa saja untuk kameranya, hanya saja kami terpikirkan, nah ketika anak-anak ingin kembali ke menu awal, itu klik apa? Selanjutnya, kami tambahkan button berupa home agar anak-anak bisa kembali lagi ke menu awal ketika anak-anak sudah selesai men-scan marker. Selanjutnya, pada desain tampilan video ini, awalnya kami menggunakan desain yang pertama. Hanya saja menurut kami kurang menarik karena hanya berupa button, lalu video. Akhirnya kami menambahkan berupa seperti televisi, tentunya agar anak-anak lebih tertarik menggunakan tampilan yang desain kedua atau desain yang terakhir. Nah, desain terakhir ini kami gunakan dalam aplikasi Planetku. Selanjutnya, pada desain tampilan EduGame, awalnya kami menggunakan desain awal. Hanya saja karena kami merasa kurang menarik, akhirnya kami rubah lagi pada tanggal 7 November 2023. Nah, desain terakhir ini kami gunakan untuk tampilan EduGame di aplikasi Planetku. Selanjutnya, kami setelah mendesain, kami memasukkan aset-aset yang digunakan untuk pembuatan augmented reality dan juga markernya. Lanjut lagi ke produksi media. Di bagian coding ini kami masukkan berbagai coding seperti coding hyperlink menu aplikasi. Jadi ketika diklik buttonnya, maka menunya akan berpindah. Lanjut lagi, kami masukkan hyperlink menu video, yang mana ketika diklik, maka video akan memulai ataupun mempause video. Lanjut lagi, kami menggunakan coding EduGame berupa drag and drop dan coding rotasi AR, yang mana agar AR-nya itu tidak hanya diam tetapi berputar. Selanjutnya, pada desain buku saku ini, awalnya kami menggunakan background warna hitam. Hanya saja ketika kami uji cobakan ke guru, itu sedikit kurang mendeteksi markernya karena marker dengan background buku saku ini sama-sama hitamnya. Akhirnya kami rubah menggunakan background berwarna biru agar tidak sama dengan background di markernya. Selanjutnya, pada bab kelima ini kami akan menjelaskan hasil implementasi media yang telah kami buat. Untuk deskripsi objek implementasi, kami mengimplementasikan media pembelajaran yang kami buat di SD Islam Nurul Iman Menganti Gresik pada tanggal 1 Desember 2023. Yang mana untuk subjek implementasinya adalah siswa kelas 6 SD Islam Nurul Iman yang berjumlah 21 siswa. Untuk tahap validasinya, kami melakukan validasi ke guru, yaitu guru wali kelas 1, wali kelas 3, dan wali kelas 6. Untuk hasil validasinya, kami peroleh persentase sebesar 95,3%, yang mana persentase tersebut itu menunjukkan bahwa media yang kami buat itu sangat layak untuk diimplementasikan kepada siswa. Pada hasil implementasi, kami mendapatkan berupa hasil observasi yang menjelaskan bahwa siswa itu menunjukkan kemahiran yang luar biasa dalam mengoperasikan media augmented reality. Siswa menampilkan keahlian yang lancar tanpa hambatan yang signifikan dalam mengoperasikannya. Lalu siswa juga menunjukkan tingkat antusias yang tinggi dalam menggunakan media AR. Selanjutnya, pada hasil evaluasi, itu kami mendapatkan bahwa banyak siswa yang mendapatkan nilai 100. Yang mana ketika ditotal keseluruhan rata-rata nilainya adalah 94. Akan tetapi ada juga beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Lalu untuk hasil kuesioner,
respon siswa, siswa menyatakan bahwa media Planetku ini dapat membantu mereka dalam memahami materi tentang tata surya. Lalu untuk penyajian materinya juga mudah dicerna dan diaplikasikan. Lalu untuk aspek interaktivitas juga terlihat dengan baik karena aplikasi Planetku ini memberikan respon yang interaktif dan menawarkan tampilan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Untuk pemilihan bahasa dalam aplikasi ini itu sesuai, mudah dipahami. Lalu untuk tulisan teks yang ada pada gambar juga mendukung dalam kelancaran pemahaman siswa. Lalu adanya kesesuaian antara gambar, animasi, dan materi belajar serta penggunaan huruf yang tepat juga memberikan kontribusi positif dalam pemahaman siswa. Selain itu, media aplikasi Planetku ini mencakup aspek kenyamanan, motivasi belajar, menunjukkan bahwa siswa merasa nyaman dan senang menggunakan media tersebut. Secara keseluruhan, media ini dianggap mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, mencerminkan efektivitasnya sebagai alat pembelajar yang mendukung dan memotivasi. Selanjutnya, pada pembahasan hasil implementasi, berdasarkan hasil observasi, itu siswa sangat interaktif pada saat pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Manurung pada tahun 2023, yang mana mereka menjelaskan bahwa media augmented reality itu memberikan pengalaman baru yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, karena mereka merasakan kegembiraan dan motivasi untuk mengeksplorasi konsep-konsep baru melalui teknologi. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, menunjukkan bahwa nilai siswa itu rata-ratanya 94. Hal tersebut menunjukkan bahwa media AR ini dapat meningkatkan pemahaman siswa, yang mana hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2012, yang mana mereka menjelaskan bahwa media AR itu meningkatkan pemahaman siswa dan memotivasi siswa untuk mendalami materi lebih lanjut. Selain memberikan pemahaman kepada siswa atau meningkatkan pemahaman siswa, media AR ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina pada tahun 2023, yang mana pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa media AR itu mampu memberikan pengaruh positif berupa motivasi dan minat mereka terhadap proses belajar. Jadi dengan demikian, penggunaan media AR dalam pembelajaran tidak hanya memudahkan siswa dalam memahami materi, tetapi juga merangsang minat dan antusiasme mereka terhadap pembelajaran. Selanjutnya pada bab ke-6, yaitu penutup, berisikan tentang simpulan hasil implementasi. Berdasarkan simpulan, pengoperasian augmented reality memberikan kemudahan signifikan bagi siswa dengan memperkaya pengalaman pembelajaran melalui teknologi inovatif. Tingkat antusiasme yang tinggi mencerminkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran modern, sementara keunggulan media AR dalam menyajikan konsep secara visual dan interaktif meningkatkan pemahaman siswa. Media AR tidak hanya memudahkan pemahaman materi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ini membuka peluang untuk pengembangan pembelajaran interaktif sesuai dengan tuntutan zaman teknologi. Nah, berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun laporan. Nah, selanjutnya ini ada lampiran-lampiran mengenai pembagian tugas kami. Lalu ada juga dokumentasi pada saat kita mengimplementasikan media augmented reality.
Matahari. Matahari memancarkan sinar dan dikelilingi planet-planet. Planet Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita. Planet Uranus, planet biru yang tata surya. Nah, itu tadi presentasi yang telah kami paparkan. Atas kurang lebihnya, kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.